Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, sebesar apapun dosa kita, jangan putus asa. Karena Allah Maha Pengampun. Jadi, suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita di depan sahabat-sahabatnya bahwa pada zaman dahulu, kata Nabi, ada seseorang yang membunuh 99 orang. Tiba-tiba orang ini ingin bertobat. Karena takut salah, dia mencari guru. Kata Nabi, faja'a ila abidin. Dia awalnya ketemu seorang ahli ibadah, tapi nggak punya ilmu. Tanyalah dia kepada ahli ibadah ini, wahai ahli ibadah, kira-kira Allah mengampuni aku enggak? Kenapa? Aku sudah membunuh 99 orang. Wow, dosamu terlalu besar, enggak mungkin. Karena dia enggak punya ilmu, jadi dia mengatakan enggak mungkin diampuni. Kata si pembunuh, ya udah, kalau begitu aku lengkapi 100. Langsung dipenggal leher si ahli ibadah ini. Tapi kata Nabi, orang ini yang pembunuh ini gak putus asa. Dia mencari guru. Lalu Nabi menceritakan, summa ja'a ila alimin. Terakhir ketemu dengan seorang yang alim. Inilah pentingnya ibu rajin ngaji. Biar punya ilmu. Nanti gak salah fatwa. Kalau salah fatwa dipenggal lehernya. Perhatikan. Jadi disinilah Bunda, dia bertanya kepada seorang yang alim. Kata yang alim, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Langsung seketika orang ini diberi nasihat, tinggalkan kampung kamu karena itu kampung orang buruk, pindah ke kampung orang soleh. Dia berangkat ke sana, dia di tengah jalan meninggal dunia. Tapi keputusan Allah, dia masuk surga. Perhatikan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Apa kata Allah? Perhatikan, dengarkan ayatnya, ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Qul, sampaikan Muhammad kepada kaum kamu. Ini aku menyampaikan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hambaku yang sudah terlanjur melampaui batas, terlalu banyak dosanya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Kecuali dia bertobat. Perhatikan. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Lalu apa kata Allah? Wa anibu ila rabbikum. Segera kembali kepada Tuhanmu. Segera. Jangan mikir-mikir. Jangan mengatakan, masih muda, udahlah kesempatan, masih ada waktu untuk berbuat dosa. Tiba-tiba dia ketabrak mobil, mati, masih muda. Makanya jangan merasa masih muda, mengundur-ngundur untuk bertobat kepada Allah.
Kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Betul Bu? Setiap hari malaikatul maut berkeliling ke rumah-rumah kita. Kita sedang tertawa, kita sedang bergurau, kita sedang bermain. Kata malaikatul maut, sebentar lagi datang giliran kamu. Untungnya kita nggak melihat. Kalau kita melihat Bu, udah kita ngeri. Nah, tapi setiap kita sedang menunggu. Makanya segera kembali kepada Allah. Kata Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Dan segeralah kamu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Jangan menunggu azab. Jangan menunggu sudah sakaratul maut baru mau tobat. Jangan menunggu sudah sakit parah mau tobat. Jangan. Kata Allah, min qabli ayyatiyakumul azab summa la tunsarun. Lalu kamu gak dapat bantuan sama sekali. Perhatikan kisah seorang yang bertobat ini yang Nabi ceritakan tadi. Dia jujur ingin tobat. Ingat, syaratnya harus jujur, bukan tobat sambal. Tahu makan sambal? Pas pedes, tobat. Selesai hilang pedesnya, makan lagi. Nah, tobat yang jujur. Nah, si pembunuh ini Bunda, semua para jamaah dimanapun Anda berada, si pembunuh ini jujur, dia ingin bertobat. Ketika si alim menceritakan, segera pindah, jangan kembali ke kampung orang buruk itu, dan pindahlah ke kampung orang soleh itu. Dia langsung berangkat menuju kampung orang soleh. Ini pelajaran bahwa lingkungan itu penting. Kenapa? Banyak orang karena berteman dengan maling akhirnya dituduh maling. Berteman dengan koruptor akhirnya ditangkap oleh KPK. Perhatikan, tapi berteman dengan ulama kebagian ilmunya. Berteman dengan penjual parfum kebagian harumnya. Masya Allah, luar biasa. Itulah pentingnya pertemanan. Nah, berangkatlah si pembunuh ini ke kampung orang soleh. Di tengah jalan meninggal dunia. Datanglah malaikat penjaga neraka. Malaikat penjaga neraka mau mengatakan, ini belum beramal, membunuh 100 orang dan belum beramal sama sekali, dan dia baru bertobat. Datanglah penjaga surga. Dia sudah bertobat, sekalipun belum beramal, dia sudah bersih dosanya. Tarik menarik antara malaikat penjaga neraka dan penjaga surga. Karena nggak pernah selesai, Allah kirim malaikat yang ketiga berbentuk manusia. Kata malaikat ini, ukur lebih dekat kemana posisi dia meninggal dunia. Kalau lebih dekat ke kampung orang buruk, berarti dia golongan ahli neraka. Kalau lebih dekat kepada kampung orang soleh, berarti dia ahli surga. Sebetulnya kata Nabi, posisi dia meninggal lebih dekat ke kampung orang buruk. Tapi pas diukur, Allah perintahkan bumi, wahai bumi, mengkerutlah kamu ke kampung orang soleh. Maka bumi mengkerut sampai dia lebih dekat ke kampung orang soleh. Dia terpilih sebagai ahli surga. Ini yang kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa yang kamu lakukan. Dari sini semua kita belajar. Pertama, pentingnya punya ilmu. Karena dengan ilmu kita tahu cara mencari solusi. Yang kedua, pentingnya lingkungan. Karena dengan lingkungan kita bisa menjadi orang baik. Siap jadi orang baik?
Siap? Semoga Allah berkahi. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Abi. Bu, ad-dunya darul imtihan. Dunia itu ungkapan dalam bahasa Arab itu adalah tempatnya ujian, ya benar ya Abi ya? Tempatnya ujian. Jadi kita di dunia ini pasti akan diuji dengan kesulitan, diuji dengan musibah, Benar. diuji keimanan kita. Jadi tinggal bagaimana kita menyikapi ujian tersebut. Kalau tadi ditimpa ujian dengan musibah, doanya apa tadi Abi? Doa orang. Allah. Nah ini ya, kalau punya musibah, tiba-tiba misalnya dia punya suami meninggal dunia atau dicerai oleh suami. Dulu ada seorang sahabiat namanya Ummu Salamah. Nah dia sedih, suaminya mati syahid di medan tempur. Akhirnya dia sedih, datanglah Nabi. Aku ajarin kamu doa. Dengan doa ini Allah akan mengganti orang yang lebih baik daripada suami kamu. Kata Ummu Salamah, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin ada orang lebih baik daripada suamiku? Dia mati syahid, dia orang mulia. Kata Nabi, baca aja doa ini. Akhirnya dia baca doanya. Halo? Ingin menghafal? Ya, Allahumma ujurni fi musibati wakhlufni khairam minha. Lagi kalau disambung ya, Allahumma jurni fi musibati wakhlufni khairam minha. Ya Allah, beri aku pahala dalam musibah ini dan beri ganti yang lebih baik. Tahu enggak? Langsung setelah itu Ummu Salamah dilamar oleh Nabi. Allahu Akbar. Saya ijazahkan ibu baca doa ini. Ya. Siap? Siap. Ya, insya Allah. Yang punya hutang lunas hutangnya. Amin. Yang ditinggal suami diganti suaminya. Amin. Yang ditinggal istri diganti istrinya. Amin. Kalau minta nambah istri nggak bertanggung jawab saya. Baik, terima kasih banyak kami. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Kedua guru kita akan hadir dan kami berikan kesempatan tanya jawab kepada ibu-ibu bapak-bapak sekalian, tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.